Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Raini dengan NIM 666123147. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Governansi Digital yang didampingi oleh Ibu Dr. Aining Budiati, SIP MPPM. Yang pertama di tugas analisis matriks Wallenros, yang itu mobil JKN. Langsung aja ke bagian definisi IT governance. Menurut Wallenros, IT governance ini framework yang spesifik dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas untuk mendukung kebiasaan perusahaan dalam menggunakan TI. Nah, menurut model Wallenros ini, untuk mencapai keselarasan antara teknologi informasi dan bisnis, perusahaan perlu memiliki proses pengambilan keputusan efektif dengan mengidentifikasi 3 mekanisme tata kelola TI yang paling efektif. Yang pertama, struktur pengambilan keputusan dengan menentukan siapa yang berhak mengambil keputusan terkait TI dan bagaimana proses pengambilan tersebut dilakukan. Yang kedua, proses pengambilan keputusan dengan menentukan bagaimana keputusan TI dibuat, termasuk proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Dan yang terakhir, komunikasi dan kolaborasi dengan menentukan bagaimana komunikasi dan kolaborasi antara tim TI dan bisnis dilaksanakan untuk memastikan bahwa kebutuhan bisnis dipenuhi oleh TI. Terus di bagian penjelasan mengenai mobil JKN. Mobil JKN ini aplikasi resmi BPJS Kesehatan yang memungkinkan peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN mengakses berbagai layanan secara daring melalui smartphone. Aplikasi ini dikembangkan di bawah instansi BPJS, ditugaskan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan program JKN dan diluncurkan pada tahun 2016 dan terus mengalami pembaruan untuk meningkatkan layanan yang tersedia. Fungsinya itu yang pertama, memudahkan peserta JKN mengakses layanan BPJS Kesehatan tanpa harus datang ke kantor, terus meningkatkan efisiensi pelayanan dan lain-lain. Terus fitur-fiturnya itu yang pertama ada pendaftaran peserta baru, pengecekan status kepesertaan, perubahan data peserta, pendaftaran antrean online, pembayaran iuran, pengaduan keluhan, dan lain-lain. Ini dapat diamati juga pada governance arrangement matrix pada mobil JKN. Kita amati. Selanjutnya pada bagian penjelasan istilah dalam tabel. What or who, tipe tata kelolanya, bisnis monarki, pengambilan keputusan strategis dilakukan oleh pimpinan tertinggi bisnis yaitu dan pengawas atau dewas BPJS. Yang kedua, IT monarki, keputusan dipegang oleh pimpinan TI yaitu CIO atau Chief Information Officer BPJS. Terus yang ketiga, feodal, setiap unit organisasi atau fasilitas kesehatan mandiri mengambil keputusan sendiri-sendiri. Terus federal, keputusan diambil bersama antara pusat yaitu BPJS, Kemenkes, dan unit-unit terkait. Lalu diopoli atau dua pihak utama berbagi peran dalam pengambilan keputusan. Terus ada anarki, tidak ada struktur pengambilan keputusan yang jelas, setiap pihak bebas mengambil keputusan sendiri. Lalu IT prinsipalnya, kebijakan dan prinsip utama dalam pengelolaan TI. Terus IT arsitektur, desain dan struktur sistem TI yang digunakan. Terus IT infrastruktur strategi pengelolaan struktur TI. Yang kelima, bisnis application need, kebutuhan aplikasi bisnis seperti aplikasi mobil JKN untuk pelayanan kesehatan. Lalu IT investment, kebutuhan investasi terkait pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan TI. Yang terakhir, input or decision. Input ini pihak yang memberikan masukan dan saran dalam proses pengambilan keputusan, sementara decision itu pihak yang memiliki hak akhir untuk mengambil keputusan. Nah, setelah kita sudah mengamati, lalu kita analisis tabel matriks tersebut. Yang pertama, distribusi pengambilan keputusan. Pada bagian bisnis monarki, keputusan strategis atau prinsip TI dan investasi dipegang oleh Dewan BPJS, menandakan sentralisasi keputusan penting di level pimpinan. Yang kedua, IT monarki, yaitu CIO BPJS memegang kendali penuh atas arsitektur, strategi infrastruktur, dan investasi TI, dengan memastikan konsistensi yang teknis. Selanjutnya di feudal, fasilitas kesehatan mandiri mengambil keputusan aplikasi bisnis sendiri, berpotensi terjadi variasi standar dan lain-lain. Lalu di federal, dengan melibatkan Kemenkes, BPJS, unit bisnis dan rumah sakit rujukan, menekankan kolaborasi antara pusat dan daerah untuk kebutuhan aplikasi dan investor TI. Lalu duopoli, dinas kesehatan dan BPJS bersama-sama mengelola kebutuhan aplikasi dan investasi, memperkuat koordinasi dua institusi utama. Lalu anarki, tidak ada struktur yang jelas, berpotensi menimbulkan risiko inkonsistensi dan keamanan. Lalu di bagian implikasi tata kelola, sentralisasi versus desentralisasi, di tabel itu menunjukkan area yang sangat sentralistik, bisnis monarki, IT monarki, dan area yang lebih kolaboratif atau bahkan terdesentralisasi, yaitu federal dan feudal. Lalu kolaborasi multi pihaknya, pada model federal, keterlibatan banyak pihak seperti Kemenkes, BPJS, unit bisnis, rumah sakit, penting untuk memastikan kebutuhan aplikasi kebijakan sesuai kebutuhan lapangan. Lalu risiko dan kontrol, model anarki dan feudal berisiko menimbulkan inkonsistensi layanan, keamanan data, dan investasi yang tumpang tindih. Di bagian rekomendasi,
Perlu penguatan model federal untuk model JKN. Model federal yang melibatkan BPJS, Kemenkes, dan unit-unit lainnya sangat penting agar layanan terintegrasi dan merata. Lalu, hindari model anarki. Model tanpa struktur pengambilan keputusan ini harus dihindari supaya tidak terjadi kebingungan dan terjadi keamanan data yang beresiko. Lalu, perjelas peran dan tanggung jawab. Setiap pihak perlu memiliki peran yang jelas sesuai dengan domainnya agar tata kelola model JKN ini efektif dan efisien. Terakhir, di bagian kesimpulan, berdasarkan materi Swell and Ross, pengelolaan teknologi informasi pada aplikasi mobil JKN menunjukkan pola tata kelola yang cenderung terpusat, namun kolaboratif. Dengan model duopol dan federal yang kuat, hal ini terlihat dari pembagian peran antara unit TI, pimpinan BPJS Kesehatan, dan pemangku kepentingan eksternal lainnya seperti Kemenkes, Mitra Layanan Kesehatan, dan lain-lain. Keputusan prinsip TI dan investasi dilakukan oleh pimpinan atau bisnis monarki, sementara arsitektur dan infrastruktur teknis diserahkan kepada unit TI yang ahli di bidangnya atau IT monarki. Kebutuhan aplikasi berasal dari berbagai pihak seperti pengelolaan dan fasilitas kesehatan, sehingga dapat diputuskan secara bersama atau federal atau duopoly. Model tata kelola seperti ini memberikan keseimbangan antara kontrol pusat dan kebutuhan lapangan, sehingga aplikasi mobil JKN ini dapat terus berkembang sesuai kebutuhan pengguna, namun tetap berstandar secara nasional. Lalu selanjutnya untuk tugas yang kedua yaitu presentasi artikel 5W1H. Artikelnya itu berjudul Tata Kelola TI Masa Depan, Membentuk Kembali Manajemen Publik di Masa Depan, yang dibuat oleh Ibu Dr. Ayuning Budiati, SIP, MPPM. Langsung aja ke pertanyaannya. Pertanyaan itu yang what atau apa. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa masalah utama yang diidentifikasi terkait tata kelola TI secara internasional? Yang kedua, apa tujuan utama e-government di Indonesia? Jawabannya untuk pertanyaan pertama, masalah utama yang diidentifikasi terkait tata kelola TI secara internasional adalah spamming, peretasan, dan serangan virus. Jawaban yang kedua itu, tujuan utama e-government di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyampaian layanan publik. Selanjutnya, di slide selanjutnya itu pertanyaan who atau siapa. Pertanyaan pertama, siapa yang menyatakan bahwa tata kelola TI adalah hak keputusan dan kerangka akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam menggunakan TI. Yang kedua, siapa yang disebutkan sebagai pihak yang beratas Presiden Indonesia dan orang-orang penting lainnya? Jawabannya, yang pertanyaan pertama itu Well, P. and Ross, JW menyatakan bahwa tata kelola TI adalah hak keputusan dan kerangka akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam menggunakan TI. Terus, jawaban untuk pertanyaan kedua, Australia disebutkan sebagai pihak yang beratas Presiden Indonesia dan orang-orang penting lainnya. Langsung ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang itu bagian when atau kapan. Pertanyaan pertama, sejak kapan Indonesia telah melakukan e-government? Pertanyaan kedua, kapan e-procurement di Jawa Barat memenangkan penghargaan nasional? Jawabannya, untuk pertanyaan pertama, jawabannya Indonesia telah melakukan e-government sejak tahun 2003. Di kebijakannya itu Instruksi Presiden nomor 13 tahun 2003. Terus jawaban yang kedua, e-procurement di Jawa Barat memenangkan penghargaan nasional 3 tahun yang lalu. Itu tuh sebelum tahun 2014. Sebab artikel diterbitkan tahun 2014. Jadi procurement di Jawa Barat itu memenangkan penghargaannya di tahun kurang lebih tahun 2011. Lalu pertanyaan why atau mengapa. Pertanyaan pertama, mengapa ada kebutuhan untuk meningkatkan tata kelola TI di Indonesia? Yang kedua, mengapa kontrol lebih diperlukan dalam masalah TI dan fisik untuk negara? Jawaban yang pertama, ada kebutuhan untuk meningkatkan tata kelola TI di Indonesia karena adanya masalah peretasan atau termasuk peretasan Presiden Indonesia oleh Australia dan untuk manajemen publik yang lebih efektif. Lalu yang kedua, kontrol lebih diperlukan dalam masalah TI dan fisik untuk negara karena di masa depan akan ada lebih banyak konektivitas dan peluang teknologi, dan peradaban virtual juga fisik akan sering mempengaruhi serta membentuk satu sama lain, menjadikan dunia lebih egaliter, transparan, dan juga menarik. Terus pertanyaan yang terakhir itu adalah how atau bagaimana. Pertanyaan pertama, bagaimana tata kelola TI dapat meningkatkan manajemen publik? Dan yang kedua, bagaimana masalah privasi dan keamanan di TI dapat ditangani di Indonesia? Jawabannya, pertanyaan pertama, tata kelola TI dapat meningkatkan manajemen publik dengan melakukan e-government, e-administration, dan e-procurement. Jawaban yang kedua itu di Indonesia, masalah privasi dan keamanan di TI
ditangani oleh peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Kementerian Publik Swasta juga mampu menjadi solusi untuk pendanaan atau anggaran yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.